Yang pertama adalah pengertian vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun esensial untuk berbagai fungsi biologis, seperti metabolisme energi, sistem imun, serta pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Karena tubuh manusia tidak dapat memproduksi sebagian besar vitamin secara alami, atau hanya dalam jumlah sangat kecil, maka vitamin harus diperoleh melalui asupan makanan. Selanjutnya adalah fungsi vitamin. Apa sih fungsinya vitamin itu? Vitamin memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan dan mendukung berbagai proses biologis dalam tubuh. Meski dibutuhkan dalam jumlah kecil, kekurangannya bisa berdampak besar terhadap kesehatan. Selanjutnya adalah fungsi vitamin dalam tubuh manusia. Yang pertama, fungsi vitamin A, yaitu menjaga kesehatan penglihatan, khususnya retina, mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel, serta memperkuat sistem imun atau kekebalan tubuh. Yang kedua, fungsi vitamin B kompleks, yaitu membantu metabolisme energi, menunjang fungsi saraf dan otak, serta terlibat dalam sintesis DNA dan pembentukan sel darah merah. Yang ketiga, fungsi vitamin C, yaitu membantu sintesis kolagen, mempercepat penyembuhan luka, dan bertindak sebagai antioksidan. Yang keempat, fungsi vitamin D, yaitu meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor, serta menjaga kesehatan tulang dan gigi. Yang kelima, fungsi vitamin E, yaitu melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif. Yang keenam, fungsi vitamin K, yaitu penting dalam proses pembekuan darah dan metabolisme tulang. Struktur vitamin. Struktur kimia vitamin larut lemak umumnya bersifat nonpolar, sehingga mudah bercampur dengan lemak. Sebaliknya, vitamin larut air bersifat polar, larut dalam cairan tubuh seperti darah dan getah bening. Vitamin memiliki struktur molekul organik kompleks yang terdiri dari atom, karbon, hidrogen, oksigen, dan terkadang nitrogen. Struktur ini menentukan kelarutan air atau lemak, stabilitas terhadap panas, cahaya, dan oksigen, interaksi dengan enzim dalam tubuh. Contohnya, vitamin C, asam askorbat, memiliki struktur siklik dengan banyak gugus hidroksil, menjadikannya larut dalam air dan berfungsi sebagai antioksidan. Vitamin D, kolekalsiferol, memiliki struktur sterol mirip kolesterol dan diaktifkan oleh sinar matahari. Sifat-sifat vitamin. Yang pertama, yaitu tidak menghasilkan energi. Vitamin bukan sumber energi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Tapi, vitamin sangat penting dalam proses metabolisme yang mengubah makanan menjadi energi. Misalnya, vitamin B kompleks membantu kerja enzim dalam metabolisme energi. Yang kedua, diperlukan dalam jumlah kecil atau mikronutrien. Tubuh hanya butuh vitamin dalam jumlah mikro atau sangat kecil. Tapi walaupun sedikit, kekurangannya bisa menimbulkan gangguan serius loh, seperti kekurangan vitamin C atau yang biasa disebut dengan skorbut. Kekurangan vitamin D yang biasa disebut rakitis. Yang ketiga, sebagian besar tidak disintesis tubuh. Sebagian besar vitamin tidak bisa dibuat oleh tubuh. Jadi, kita harus mendapatkannya dari makanan, seperti dari buah, sayur, daging, susu, dan lain-lain. Terkecuali pada vitamin D. Vitamin D bisa dibuat tubuh saat kulit terkena sinar matahari. Yang keempat, sifat kelarutan, yaitu larut air dan larut lemak. Vitamin dibagi menjadi dua berdasarkan kelarutannya, yakni vitamin larut dalam air, contohnya vitamin C dan B kompleks. Vitamin ini tidak disimpan dalam tubuh, lalu kelebihannya dibuang lewat urin. Dan vitamin ini juga harus dikonsumsi setiap hari.
Vitamin larut dalam lemak, contoh vitamin A, D, E, dan K, disimpan dalam jaringan lemak dan hati. Kelebihannya bisa menumpuk dan menyebabkan toksisitas keracunan. 5. Sensitif terhadap lingkungan. Beberapa vitamin mudah rusak oleh faktor luar seperti panas berlebih misalnya saat memasak terlalu lama, paparan cahaya matahari langsung, dan kontak dengan udara oksidasi. Contoh vitamin C sangat mudah hancur jika dipanaskan atau terkena oksigen, makanya disarankan konsumsi buah segar secara langsung. 6. Berperan sebagai katalis biokimia. Vitamin banyak berfungsi sebagai koenzim, yaitu zat yang membantu kerja enzim dalam reaksi biokimia tubuh. Tanpa vitamin, enzim tidak dapat bekerja optimal dan metabolisme tubuh akan terganggu. Penggolongan vitamin dapat digolongkan berdasarkan A. Kelarutan. Vitamin larut air dapat diserap dan dibuang. Vitamin larut lemak disimpan dalam tubuh. B. Fungsi fisiologis. Vitamin antioksidan A, C, E. Vitamin hematopoietik, pembentuk darah tubuh, kalsium, fosfor, magnesium. C. Sumber makanan. Vitamin A, hati, wortel. Vitamin C, buah, jeruk, stroberi. Vitamin B kompleks, daging, telur, kacang-kacangan. Pengertian mineral. Mineral adalah unsur anorganik yang juga dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai proses fisiologis, seperti pembentukan tulang, kontraksi otot, transmisi impuls saraf, serta sebagai kofaktor dalam reaksi enzimatik. Fungsi mineral. Kalium dan natrium berfungsi menjaga keseimbangan cairan, tekanan darah, dan transmisi saraf. Magnesium mendukung fungsi otot dan saraf, mengatur tekanan darah. Yodium membantu memproduksi hormon tiroid atau pengatur metabolisme. Zinc mendukung sistem kekebalan tubuh dan penyembuhan luka. Zat besi membantu hemoglobin atau pengangkut oksigen dalam darah. Kalsium membentuk tulang dan gigi dan membantu kontraksi otot. Struktur mineral. Mineral merupakan unsur kimia murni. Misalnya, kalsium sama dengan Ca, besi sama dengan Fe. Tidak memiliki struktur molekul, namun mereka hadir dalam bentuk ion. Misalnya, Ca2+, Fe2+. Dan dapat membentuk senyawa dalam tubuh seperti hidroksiapatit pada tulang. Sifat mineral. Yang pertama ada warna. Hal tersebut dilihat dari tampilan luar mineral. Yang kedua ada goresan atau strik, warna serbuk mineral. Yang ketiga ada kilap, yaitu pantulan cahaya di permukaan mineral. Yang keempat ada kekerasan, yaitu ketahanan terhadap goresan. Yang kelima ada belahan atau pecahan, yaitu cara mineral pecah dan membelah. Sifat mineral selanjutnya yaitu berat jenis, yaitu ketetapan mineral. Yang ketujuh yaitu bentuk kristal, adalah bentuk alami kristal mineral. Yang kedelapan ada magnetisme, ditinjau dari tertarik magnet. Yang kesembilan ada reaksi asam, ditinjau dari respon terhadap HCl, misalnya berbuih. Yang kesepuluh ada transpansi, ditinjau dari tingkat tembus cahaya. Penggolongan mineral. Yang pertama ada silikat, yaitu mengandung silikon dan oksigen. Yang kedua ada oksida, yaitu logam plus oksigen. Yang ketiga ada karbonat, yaitu mengandung CO3. Yang keempat ada sulfida, mengandung logam plus belerang. Yang kelima ada sulfat, mengandung SO4. Penggolongan mineral selanjutnya, yang keenam ada halida, mengandung halogen. Yang ketujuh ada fosfat, mengandung PO4. Yang kedelapan ada unsur asli, yaitu terdiri dari satu unsur, seperti emas dan grafit.